Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah kisah diamnya Maryam. Ini lebih mengagumkan ini kalau diamnya Maryam ini ya. Bahkan di dalam Al-Quran dibuatkan surah tersendiri ya, namanya surah Maryam. Saking luar biasanya kisahnya Maryam ini. Sebetulnya panjang ya, kisahnya Maryam ini panjang. Mulai dari, kalau di surah Maryam itu mulai dari surah 17 sampai 29. Tapi saya tidak bacakan semua. Saya mau ngambil yang khusus berkaitan sama tema kita pagi ini tentang diamnya Maryam. Kita sudah singgung tadi bahwa Maryam itu berhikmat ya di Baitul Maqdis, disediakan mihrab di sana. Suatu ketika tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sempurna, kalau kata Al-Qur'an ya. Di depannya Maryam sempurna, maksudnya dia itu tampan, pokoknya sempurna lah. Maka Maryam itu merasa malu ya, nggak takut karena di laki-laki ini tidak ada tanda-tanda orang jahat ya. Tapi Maryam mengatakan begini, A'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada yang maha pengasih darimu jika kamu adalah orang yang bertakwa. Nah ini, kalau berlindung dari orang yang tidak ada tanda kejahatan itu ya, A'udzu birrahman. Karena nggak ada tanda kejahatan. Ternyata dia itu adalah Jibril. Nah, Jibril mengatakan bahwa dia itu diutus sama Allah untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki. Ini kata Jibril. Maryam terkejut ya mendengar berita itu. Singkat cerita, Maryam pun hamil. Fahamalathu famtabadat bihi makanan qasiyya. Maryam pun hamil. Ketika hamilnya itu makin besar, sudah nggak bisa ditutupi lagi dari orang-orang, Maryam itu gelisah, bingung, dan dia memutuskan untuk pergi dari mihrabnya, pergi dari Baitul Maqdis, pergi jauh, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu dia ada di mana. Pokoknya di Al-Quran dikatakan di sebelah timur atau ke arah timur dari Baitul Maqdis. Kemudian di ayat 23-nya, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyya. Ketika hamilnya itu makin besar dan dia mulai merasakan apa kalau orang hamil itu? Kontraksi ya, merasakan kontraksi ya. Atau mules yang amat sangat dia rasakan, maka dia itu bersandar pada sebuah pohon kurma. Dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza. Bayangkan kata-kata Maryam. Ya laitani mittu qabla hadza. Andaikan aku mati sebelum ini. Andaikan aku dulu mati. Wa kuntu nasyam mansiyya. Maka aku akan menjadi sesuatu yang tak berarti, sesuatu yang remeh dan dilupakan orang. Mengapa sampai berkata seperti ini ya? Saking beratnya ujian yang dia hadapi, yang dia rasakan. Coba, dia itu adalah keturunan atau anak dari keluarga yang terhormat. Ada surahnya tersendiri di Al-Quran itu. Seorang ulama yang luar biasa ya. Atau seorang yang soleh. Ada yang mengatakan juga dia adalah seorang nabi ya. Kemudian dia itu adalah saudara dari Nabi Zakaria. Coba bayangkan. Kemudian dia adalah perempuan baik-baik, gak pernah disentuh oleh laki-laki. Walam yamsasni bashar. Kalau di bahasanya Al-Quran, gak pernah disentuh laki-laki. Dia itu sehari-harinya kerjanya cuman ibadah saja di Baitul Maqdis. Lah, kok dia hamil gitu? Udah gak punya suami, dari keluarga baik-baik, hamil. Bagaimana coba galaunya atau gelisahnya atau sedihnya yang dia rasakan, campur aduk, ditambahi dengan sakitnya mau melahirkan karena kehamilannya sudah besar ya, dan dia nggak kuat sampai dia bersandar duduk, sudah nggak punya tenaga lagi. Maka Allah mengutus Jibril dan dia mengatakan, Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Itu di ayat 24. Maryam, kamu nggak usah sedih. Maryam, kamu nggak usah sedih. Tuhanmu membuat sungai di bawahmu.
yang mengalir ke depanmu. Luar biasa ya. Airnya mengalir, Allah buatkan sungai untuk menghibur Maryam. Ketika dia merasakan letih atau gelisah yang teramat sangat ya, bercampur aduk di dalam perasaannya. Sampai dia mengatakan seperti itu. Allah mengutus Jibril dan membuatkan sungai untuk menghibur hati Maryam. Maka di ayat 25 dia kan lagi bersandar di pohon kurma ya. Bayangkan pohon kurma masa lalu ya. Pohon kurma masa lalu itu pohonnya kan kalau mangga itu dari bijinya ya. Jangan bayangkan pohon kurma yang sekarang yang sudah di teknologi ya. Pohon kurma masa lalu itu tinggi-tinggi dan besar-besar. Pernah lihat pohon kurma yang alami ya, bukan yang di teknologi ya. Itu besarnya itu lebih besar dari pohon kelapa ya. Lebih besar dari pohon kelapa. Yang tinggi juga kayak pohon kelapa gitu. Nah, sama Allah di ayat 25 itu disuruh begini. Pohon kurma itu goyangkan di pangkalnya. Kan sudah gak bisa berdiri nih Maryam. Karena kontraksi, karena mules yang amat sangat ya. Itu goyangkan, pohon kurma itu digoyang. Rutoban jariyah, agar rutop itu jatuh di sisimu. Ini juga keajaiban ini. Bayangkan, pohon kurmanya besar, tinggi, dia juga hamil dan lagi sering datang kontraksi gitu. Disuruh goyang sama Allah, itu gimana? Ada yang pernah menggoyangkan pohon kelapa? Belum pernah, ya bayangkan aja lah. Kalau kelapa itu kan di sekitar kita banyak ya. Digoyangkan aja, bisa jatuh nggak buahnya itu? Nggak usah orang hamil, orang laki-laki yang kuat. Nggak akan pernah bisa yang goyangin pohon kelapa terus jatuh gitu buahnya. Nggak bisa. Nah ini kurma, sudah pohonnya lebih besar dari kelapa, suruh goyang di pangkalnya juga, nggak usah naik. Luar biasa, ini sesuatu yang ajaib ya. Jangan dikira ini kisah biasa, ini ajaib betul itu. Nah ternyata ketika digoyang-goyang ya nggak obah belas ya. Kalau orang hamil goyangkan pohon kurma sebesar itu ya. Ya kalau kurma sekarang kan tinggal ngambil gitu aja kan ya, kan pendek-pendek ya, sudah di teknologi ya. Nggak ondo ya. Dan dia juga meskipun ada tangga itu nggak akan bisa naik orang dia hamil kan. Kurmanya betul itu berjatuhan, dan anehnya lagi kurma itu nggak pecah, nggak rusak, jatuh setinggi itu. Dan masih segar sampai baru top ya, kurma sampai kayak Indonesia itu bukan ya, jadi masih segar dari pohonnya. Nah ini nggak rusak, ini luar biasa. Maksud Allah itu agar manusia itu kalau kepingin sesuatu itu dia harus mengambil sebab, lakukan sesuatu, bukan karena sebab itu semata-mata ya pohon atau kurma itu jatuh, enggak. Tapi Allah itu ingin manusia itu mengambil sebab atau berusaha agar rezeki itu datang gitu, agar kurma itu jatuh ya. Meskipun secara logika itu nggak mungkin jatuh, nggak mungkin. Kalau Maryam mau bermain logika, ya opo sih Allah ini gimana sih, sudah hamil suruh goyangkan pohon kurma sebesar ini, ya nggak mungkin jatuh lah ya, nggak akan jatuh nanti. Tapi Maryam itu lakukan perintah Allah dengan ridho ya, digoyangin, dan luar biasa itu. Akhirnya kurma itu jatuh. Agar kamu dapat makan dan minum, tenangkan matamu dengan tidur. Itu makan dan minum, makan dengan kurma, minum tadi sama Allah dibuatkan sungai. Tenangkan matamu dengan tidur ya, karena dia itu gelisah banget ya. Tentamkan hatimu dari kesusahan ya. Allah menghibur Maryam. Kemudian di ayat berikutnya, akhirnya Maryam pun melahirkan bayinya. Bayi itu digendongnya, dibawa pulang ke kampungnya. Dia sadar bahwa masyarakat di kampungnya pasti akan mencercanya, pasti akan mencacinya, atau bahasa sekarang pasti akan membulinya, akan dibully habis-habisan dia. Bahwa anak nggak ada suaminya lagi, dia orang baik-baik, bagaimana nggak dicaci ya? Dia sadar bahwa masyarakat akan mencacinya. Maka Allah berikan bekal padanya, kalau nanti kamu ketemu masyarakat, katakan, aku tidak berdebat hari ini. Aku tidak akan bicara apapun hari ini. Ketika dia nyampai di ujung kota Al-Quds, maka ada salah satu warga yang melihat Maryam lagi menggendong putranya Isa, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, wahai kalian semua, kalian lihat perempuan yang kita tunggu-tunggu, perempuan hina, sudah datang
Dia lagi membawa bayi haramnya, bayi hasil zinanya. Orang-orang Bani Israel mendengar perkataan itu atau mendengar teriakan itu berhamburan dari tempat-tempat mereka, keluar dari pasar-pasar mereka, ramai-ramai menghadang Maryam di gerbang kota Al-Quds. Coba kita bayangkan lagi betapa sedihnya Maryam ini. Maryam itu nggak boleh masuk kota Al-Quds, padahal dia itu asli orang sana, asli orang situ. Terus kalau nggak bisa masuk, nggak boleh masuk, dia mau pulang kemana gitu loh, nggak boleh masuk. Padahal dia orang situ, lahir di situ, ayahnya orang situ, dan dia tokoh ulama juga di situ, pamannya juga seorang nabi. Coba ujiannya luar biasanya ini. Kalau bahasa Qur'annya, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Bukan Harun Nabi ya ini ya, saudaranya Maryam. Maka na abukim ra'as sau'in. Ayahmu itu bukan orang yang jahat. Wa maka nat ummuki baghiyah. Dan ibumu itu bukan pelacur. Atau kalau bahasa sekarang itu mungkin gini ya. Wahai Maryam, kamu ini bagaimana? Ayahmu itu bukan preman. Ibumu itu juga bukan lonte. Kamu itu betul-betul perempuan pembawa sial. Perempuan yang hina, pelakor. Bahkan Maryam itu juga dituduh sama masyarakat itu berzina dengan para rahib di Baitul Maqdis. Bahkan dituduh juga berzina dengan Zakaria pamannya. Luar biasa tuduhan orang-orang ini. Coba bayangkan bagaimana perasaan di dalam hati Maryam ini. Rasanya kepingin jawab gitu loh. Rasanya dia itu kepingin mengklarifikasi. Cuman ada pesan Allah, dia disuruh diam. Apalagi dia wanita ya, laki-laki aja kalau gitu ya kepingin aja ngomong gitu, kepingin menjelaskan ya. Betapa sedih dan sakitnya dia, perempuan yang mulia dituduh yang tidak-tidak. Kerjanya padahal cuma ibadah, tidak pernah disentuh laki-laki, keluarganya juga terhormat, pamannya seorang nabi. Bisa saja dia sebetulnya berkata gini, aku itu tidak seperti yang kalian tuduhkan. Aku itu tidak berbuat zina, aku tidak berbuat dosa, aku juga tidak pernah disentuh laki-laki. Anak ini adalah langsung dikasih oleh Allah. Aku punya bukti-buktinya. Kalau nggak percaya, tanya pamanku Zakaria. Kepingin dia mengklarifikasi seperti itu. Tapi orang kalau sudah benci, itu tak butuh penjelasan, tak butuh apa? Klarifikasi. Tapi Maryam tetap ingat pada pesan Allah untuk diam. Maryam ini bahkan ada riwayat yang mengatakan cerdasnya seperti Aisyah, bijaksananya seperti Khadijah, lembutnya seperti Fatimah, sabarnya seperti Asiyah istri Fir'aun. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan bahwa dia ini adalah satu-satunya nabi dari kalangan wanita. Ini Maryam. Rasulullah mengatakan tidak ada perempuan yang sempurna di dunia ini kecuali hanya 4 orang. Yang pertama Asiyah istri Fir'aun, kedua Maryam binti Imran, Khadijah istri Rasulullah, dan yang terakhir adalah Fatimah anaknya Rasulullah. Maryam ini juga punya keistimewaan lain. Dia 17 tahun hafal Taurat dan tafsirnya. Bayangkan Taurat itu bahasanya nggak kayak Al-Quran, lebih susah untuk hafalnya. Dan dia hafal juga hadis-hadis Zakaria, umur 17 tahun. Pinter tapi diam ya. Dan Maryam ini dalam satu riwayat itu lebih perasa dari semua wanita di dunia ini. Maryam adalah wanita yang paling pemalu di dunia. Bahkan ketemu pria yang tampan itu dan baik, dia bertaut dan nunduk. Ketemu Jibril tadi itu, a'udzu birrahman. Maryam pun hanya diam sesuai pesan Allah, cuma memberikan isyarat agar mereka itu bicara pada bayinya, kepada anaknya yang masih dalam buayan itu, anak yang baru lahir. Ketika Maryam beri isyarat begitu, tambah lagi dihina. Emang kamu ini sudah nggak waras gitu ya, sudah gila gitu ya. Masa kita disuruh bicara sama anak yang masih merah gitu. Ajaibnya apa? Si bayi yang baru lahir ini atau Isa ini bisa ngomong, bahkan ngomongnya panjang itu, ada 4 ayat kalau di dalam Al-Quran itu. Luar biasa, ini bayi baru lahir bisa ngomong. Nah, ini adalah hasil dari amalannya Maryam yang diam 1000 bahasa dari masyarakat. Luar biasa kan hasilnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.